Dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga di pesisir pantai wilayah Sumatera. Keluarga itu mempunyai seorang anak yang diberi nama Malin Kundang. Karena kondisi keluarga mereka yang sangat memprihatinkan, maka ayah Malin memutuskan untuk mencari nafkah ke negeri seberang. Dan berjanji akan kembali dengan membawa uang yang banyak. Beberapa bulan kemudian, ternyata ayah Malin pembohong. Ia tidak pernah kembali ke kampung halamannya. Kehidupan di keluarga tersebut sangat memprihatinkan. Mereka berdua selalu kelaparan, sehingga ibunya harus menggantikan posisi ayah Malin untuk mencari nafkah. 10 tahun kemudian, Malin Kundang beranjak dewasa. Malin termasuk anak yang cerdas, tetapi sedikit nakal. Karena merasa kasihan dengan ibunya yang banting tulang untuk mencari nafkah, Malin memutuskan untuk pergi merantau agar dapat menjadi kaya raya setelah kembali ke kampung halaman kelak. Ia meminta izin kepada ibunya untuk berlayar ke negeri seberang. Kenapa kau pulang cepat, Malin? Itu Mak, tadi aku ngelihat orang berlayar, jadi aku pengen minta izin untuk ikut berlayar. Nanti kamu tidak pulang seperti bapakmu. Jadi bagaimana kita mau membalas keluarga kita? Terserah kamulah, Malin. Awalnya ibu Malin Kundang kurang setuju, mengingat suaminya juga tidak pernah kembali setelah pergi merantau. Tetapi Malin tetap bersikeras. Hati-hati ya, Nak. Jangan lupa kabarin emak. Jaga kesehatannya ya. Iya Mak. Dadah, dadah. Dadah, Mak. Dadah Mak. Dadah, Malin. Malin pergi merantau dengan menumpang kapal orang saudagar. Selama berada di kapal, Malin Kundang banyak belajar tentang ilmu pelayaran pada anak buah kapal yang sudah berpengalaman. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kapal yang dinaiki Malin Kundang diserang oleh bajak laut. Tapi pada akhirnya, Malin Kundang beruntung. Dia sempat bersembunyi di sebuah ruang kecil yang tertutup oleh kayu sehingga tidak dibunuh oleh para bajak laut. Malin Kundang pun menuju ke desa yang terdekat dari pantai itu. Desa tempat Malin terdampar adalah desa yang sangat subur. Dengan keuletan dan kegigihannya dalam bekerja, Malin lama-kelamaan berhasil menjadi seorang yang kaya raya. Ia memiliki banyak kapal dagang dengan anak buah yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Setelah menjadi kaya raya, Malin Kundang pun mempersunting seorang gadis untuk menjadi istrinya. Namun di kampung, ibu Malin selalu menantikan anaknya untuk pulang. Setiap hari ku menunggu, berharap pada kapal yang berlabuh. Terbayang Malin tersenyum penuh, melangkah turun siap memelukku. Bertahun-tahun Suatu hari, sang istri menginginkan sesuatu kepada Malin Kundang. Kande, kapan kita ke rumah yang besar untuk berlibur? Yelah. Pengawal, siapkan kapal.
Siap tuan. Kita berlayar. Mau berapa besar kawan kapal yang mau kita siapkan? Malin akhirnya menyanggupi keinginan istrinya tersebut. Mana yang cuma menyuruh gaji cuma 2 keping emas. Tunggu kau Malin Kundang. Pengawal, ayo kita berangkat. Oke, siap. Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan, kita sudah sampai tuan. Baiklah, ayo segera kita turun. Silakan tuan turun. Kapalnya akan Malin dan istrinya pun melakukan pelayaran disertai anak buah kapal serta pengawalnya yang banyak. Mak, Malin Berita ini akhirnya terdengar sampai ke telinga Mande Rubayah, ibunya Malin. Malin, kau sudah pulang. Siapa wanita tua ini, Malin? Aku tidak tahu. Aku juga tidak mengenalnya. Aku ini emakmu, Malin. Kau sudah aku besarkan hingga sampai saat ini. Bukankah katamu ibumu sudah meninggal? Wahai Malin, apakah kau sudah lupa sama emakmu Malin? Aku tidak punya ibu. Siapa kau tua bangka? Dasar nenek tua. Mendapat perlakuan seperti itu dari anaknya, Ibu Malin Kundang sangat marah dan Durhaka, kukutuk kau jadi batu. ia tidak menduga anaknya menjadi durhaka. Karena kemarahannya yang memuncak, Ibu Malin Kundang pun menyumpahkan anaknya menjadi batu. Mak, tolong. Mak! Itulah tubuh Malin Kundang yang dikutuk menjadi batu. Di sela-sela batu, tempat berenangnya ikan. Yang katanya ikan itu berasal dari serpihan tubuh istri Malin Kundang dan para pengawalnya. Kisah legenda ini memiliki pesan yang dapat diambil, yaitu sayangilah kedua orang tua saat susah dan senang, terutama ibu. Dan jangan melupakan jasa kedua orang tua yang sudah merawat dan menyayangi kita dari kecil. Setiap hari ku menunggu, berharap pada kapal yang berlabuh. Terbayang Malin tersenyum